lebih tinggi nilainya daripada ngurus istri? Mengurus istri itu tanggung jawab fardu ain bagi suaminya. Sementara dakwah yang dia lakukan itu ya, belum tentu itu menjadi kewajibannya secara pribadi. Menafkahi keluarga itu ya kewajiban pribadinya. Ya, kalau kemudian orang lain memberikan sedekah, yaitu orang yang memberikan sedekah itu yang mendapatkan manfaatnya. Ya, jadi menjalani kehidupan agama itu seimbang. Seimbang itu bukan berarti dunia dan akhirat itu sejajar, enggak. Seimbangnya apa? Gunakan semuanya untuk akhirat, jangan lupa dunia. Itu namanya seimbang. Bukan berarti 50% dunia, 50% akhirat. Enggak, 100% untuk akhirat. Dunia bagaimana? Jangan lupa gitu aja ya. Ya. Jadi yang dicontohkan tadi seperti itu. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Suatu saat Salman Al-Farisi itu datang ke rumah Abu Darda dan ketemu istrinya. Istrinya itu pakaiannya lusuh sekali. Maka kemudian Salman bertanya, "Wahai Ummu Darda, sebenarnya ada apa?" Ummu Darda kemudian mengatakan, "Saudaramu Abu Darda itu tidak mikir dunia, tidak memikirkan dunia, sampai istrinya itu tidak dibelikan baju. Pokoknya bajunya itu lusuh sekali." Maka kemudian Salman pada hari itu berniat menginap di rumah Abu Darda, ingin menasihati Abu Darda. Maka tidurlah malam itu Salman di rumah Abu Darda. Tidur bersama berdua. Ketika malam baru mulai menginjak malam hari, Abu Darda pamitan, "Saudaraku, izin aku mau sholat." Oleh Salman dikatakan, "Jangan, tidur aja, tidur." Suruh tidur. Manut Abu Darda tidur. Setelah tidur tengah malam, Abu Darda bangun lagi mau sholat. Dicegah oleh Salman, "Tidurlah, tidur." Kemudian sepertiga malam giliran Salman yang bangun. Dia bangunkan Abu Darda, "Sekarang sholatlah." Ya, sekarang sholatlah. Itu yang dikatakan oleh Abu Darda. Kemudian dia menasihati, ya, Allah punya hak atasmu, istrimu punya hak atasmu, badanmu punya hak atasmu. Fa'tikulladzi haqqin haqqahu, maka tunaikan setiap yang punya hak itu haknya. Ya, kita hidup di dunia ada hak Allah, kita tunaikan. Ada hak istri, ada hak suami, ada hak anak, ada hak tetangga, ada hak badan kita. Tunaikan semua. Ya, kalau waktunya olahraga ya olahraga, ada hak badan. Ya, waktunya istirahat ya istirahat, ada hak bagi badan kita itu. Waktunya ganti baju ya ganti baju, jangan pelit terhadap diri sendiri. Ya, jadi semuanya ini dipenuhi haknya itu. Nah, jangan sampai kemudian semata-mata ingin mendapatkan kehidupan akhirat, kemudian seolah-olah dunia ini enggak karu-karuan seperti itu. Ya, begitulah orientasinya ya. Lalu bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Allah memberikan pedoman. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Apa kebaikan Allah? Banyak. Ya. Intinya pada apa yang Allah berbuat baik kepadamu, berbuat baiklah kepada orang lain. Kalau Allah memberikan kepadamu harta, maka nikmatilah harta itu sebagai bentuk karunia dari Allah. Nikmati harta itu. Kemudian gunakan harta yang Allah berikan padamu untuk berbuat baik kepada orang lain. Tidak semua orang diberikan harta yang melimpah. Maka kalau ada orang yang diberi harta melimpah, itu artinya Allah telah berbuat baik kepadanya sehingga dia bisa mendapatkan harta itu.
Tetapi Allah juga memerintahkan, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, berbuat baiklah kepada orang lain. Ada yang diberikan ilmu. Ilmu apa misalnya? Ilmu kedokteran contohnya. Tidak semua orang memahami ilmu kedokteran. Tetapi hampir semua orang pernah sakit. Ya kan? Apa artinya? Oh, kalau begitu orang yang punya ilmu kedokteran ini istimewa. Tidak semua orang ngerti. Dengan ilmu itu maka seorang dokter itu bisa mencari nafkah lebih banyak dari kebanyakan orang. Tetapi juga Allah perintahkan, ya, aku telah berbuat baik kepadamu, aku berikan ilmu kedokteran kepadamu, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Gunakan ilmu itu untuk menolong orang lain. Ya, jadi untuk diri sendiri Allah telah memberikan, tidak cukup hanya itu, berbuat baiklah kepada orang lain. Nyopir misalnya, sopir, tidak semua orang bisa nyopir. Itu ilmu istimewa enggak? Istimewa. Ya, tidak semua orang bisa nyopir, tetapi hampir semua orang bepergian. Kira-kira Bapak Ibu kalau pergi itu lebih banyak nyetir sendiri apa disetiri orang? Ya, Kediri, Surabaya, naik bis misalnya, ada yang nyopir itu. Enak kan? Kita tinggal tidur aja, sudah sampai tujuan. Ya, diberi ilmu bisa nyopir, bisa untuk mencari nafkah. Sekaligus juga bisa untuk menolong orang lain. Dia mendapatkan nafkah, dia mendapatkan pahala menolong orang. Jadi petani, ya, tidak semua orang punya sawah, nah, kita diberi sawah. Tidak semua orang bisa menanam padi, kita bisa menanam padi. Ya, tidak semua orang bisa punya kebun, punya sawah, tetapi semua orang butuh makan. Maka kalau Allah menjadikan kita petani, kita bisa memenuhi kebutuhan kita, sekaligus bisa menolong orang. Punya warung, nah, punya warung itu luar biasa Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa masak. Tidak semua orang sempat masak di rumah. Ibu-ibu buka warung, ya kan dapat ilmu, berguna untuk mencari nafkah, berguna untuk menolong orang yang di rumah enggak sarapan. Yang di rumah istrinya tidak sempat masak. Yang di keluarga-keluarga pengen kumpul, ayo kumpul anak, istri, menantu, mertua, cucu. Makan di mana? Nah, itu kan ibu yang punya warung itu memfasilitasi keluarga itu untuk bisa kumpul bersama. Luar biasa, membangun silaturahim dan seterusnya. Ya. Diberi kekuasaan, gunakan juga untuk menolong orang. Punya waktu, punya tenaga, punya pikiran, apapun yang Allah berikan, kebaikan-kebaikan Allah, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, berbuat jahat, maka kejahatan itu adalah untuk dirimu sendiri. Maka seperti itulah Allah memberikan arahan kepada kita. Apa yang Allah berikan nikmat kepada kita? Banyak. Maka itu nikmat yang kita nikmati untuk diri kita, sekaligus juga kita gunakan untuk menolong orang lain. Apa saja? Ya, menjadi guru misalnya. Ya, tidak semua orang punya ilmunya itu, tetapi semua orang bisa mendapatkan manfaat. Apa saja? Wah Ustadz, saya ini kan cuma tambal ban, tukang tambal ban. Jangan meremehkan tukang tambal ban. Coba Bapak Ibu pernah nggak merasakan susahnya nuntun motor di jalan itu? Susah. Ya, untung ada tukang tambal ban. Tukang tambal ban itu memberikan pertolongan orang yang susah di jalan. Apa saja? Apapun pekerjaan yang Allah berikan, itu sarana untuk beramal soleh, sarana untuk menolong orang lain. Coba kalau orientasi hidup kita seperti ini, maka bukan hanya kita itu mendapatkan nafkah, tetapi juga kita itu beramal soleh setiap saat, melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk apa? Untuk kampung akhirat. Yang terakhir,
wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan alam, menciptakan kehidupan ini dengan struktur tatanan, susunan, aturan terbaik, sempurna. Maka jangan kamu rusak. Ya. Allah memberikan kita itu badan yang sehat. Sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah dan seterusnya. Paru-paru kita ini yang dibutuhkan itu oksigen, mengkonsumsi oksigen. Bukan rokok. Ya. Bukan rokok. Allah menciptakannya kan sempurna. Jangan dirusak. Ya, ini contoh kecil Pak, contoh besar ini. Ya mau besar mau kecil ya, pokoknya begitulah. Allah menciptakannya baik. Semuanya normal. Jangan dirusak. Allah menciptakan alam ini sempurna. Kalau kemudian banyak sekali bencana alam, itu karena dirusak oleh manusia. Nah, itu contoh berbuat kerusakan. Tetapi berbuat kerusakan yang paling membuat Allah marah itu adalah ketika merusak hukum-hukum Allah. Merusak syariat Allah. Syariat Allah apa? Menikah itu sama agamanya, beda kelaminnya. Paham ya? Agamanya sama, kelaminnya beda. Dirusak dengan LGBT. Nah, itu contoh itu. Sama kelaminnya, beda agamanya. Merusak itu. Ya. Allah menciptakan hukum dalam perdagangan, dirusak dengan riba. Nah, maka disinilah Bapak sekalian, jangan sampai kita itu berbuat kerusakan. Allah tidak suka, Allah marah. Apalagi kerusakan-kerusakan yang dilakukan secara sistemik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maka Allah akan sangat marah ketika Allah memberikan karunia kepada hambanya. Karunia itu digunakan berbuat kerusakan. Dokter misalnya diberi karunia ilmu kedokteran, tetapi justru kemudian merusak kesehatan masyarakat. Coba bayangkan itu. Ya, Allah memberikan ilmu, tapi dengan ilmunya itu merusak. Ada orang itu yang Allah memberikan kecerdasan, kepintaran, tetapi kepintarannya itu digunakan untuk mengelabui kebenaran. Semakin pintar, semakin gak jelas kebenaran itu. Coba lihat sekarang ini. Banyak orang itu yang sudah profesor, membingungkan orang. Kan gampang saja sebenarnya. Ini koruptor, jelas. Duitnya jelas hilang, jelas. Yang ngambil jelas. Ketika ditanya, profesor ini mengatakan, oh dia tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Kenapa? Tidak ada pasal yang bisa menjerat. Loh, kenapa kok tidak ada pasal yang bisa menjerat? Padahal jelas duitnya hilang, dia yang ngambil. Undang-undangnya begitu. Loh, kenapa undang-undangnya dibikin begitu? Nah, ini kan bingung kita ini. Mencuri semangka saja bisa dihukum. Kenapa duit negara hilang triliunan dan yang menghilangkan itu ada orangnya dan dia sudah profesor dalam hukum mengatakan, oh tidak bisa dijerat hukum. Aneh ini. Ini namanya ahli hukum merusak keadilan. Allah marah itu. Menjadi pemimpin itu mengayomi rakyat. Ya, jangan malah bingung rakyatnya. Enggak pernah ngomong ada masalah ini, masalah itu, masalah ini. Diam aja, enggak pernah komentar, enggak pernah memberi solusi. Sekalinya ngomong malah bikin repot.
Coba ya. Ketika diem ya banyak masalah, diem aja. Begitu ngomong malah bikin banyak orang susah. Mestinya kan memikirkan rakyatnya, bukan rakyat itu memikirkan pemimpinnya. Maka disinilah Bapak sekalian, mereka yang diberikan karunia oleh Allah, kemudian menggunakan karunia Allah itu untuk merusak, maka Allah sungguh tidak suka. Allah marah itu. Ya, diberi karunia menguasai perdagangan, tetapi kemudian melakukan monopoli, menimbun barang. Ya, begitu harganya naik, tiba-tiba muncul barangnya. Ya. Dan seterusnya. Ini kan merusak ekonomi. Coba bayangkan itu. Ya, merusak hukum, merusak ekonomi, merusak keadilan, merusak pendidikan. Dan yang parah kemudian, orang-orang ahli agama merusak agama. Para ulama yang cinta kepada dunia justru kemudian merusak agama. Maka ini yang seharusnya memberikan petunjuk kepada banyak orang justru menyesatkan banyak orang. Inilah kerusakan-kerusakan yang kita saksikan di dalam kehidupan dunia hari ini. Ya, maka jangan kita termasuk di antara orang-orang yang melakukan kerusakan-kerusakan. Allah tidak suka. Kita semuanya nanti akan mati. Dan ketika kita mati nanti kita akan bertemu dengan Allah di pengadilan Allah. Bayangkan kita kembali kepada Allah, menghadap Allah dalam pengadilan Allah dan Allah tidak suka. Mau apa kita? Allah menyediakan 2 tempat saja, surga neraka. Nah kalau Allah nggak suka, mau ditempatkan di mana coba? Ya pasti di neraka. Aku nggak suka padamu, masukkan surga. Tidak mungkin. Karena itu ada kisah seorang tabi'in yang ditimpa musibah demi musibah, dia bersabar. Kemudian ketika ditanya, bagaimana Anda bisa bersabar dari sekian banyak musibah? Ulama ini mengatakan, yang penting Allah tidak marah. Coba bayangkan. Ya, kehilangan banyak hal, dia tidak apa-apa, mengalami musibah tidak apa-apa, yang penting Allah tidak marah kepada saya. Umar ketika diuji dengan ujian, dengan musibah, dia mengatakan, ya asalkan itu ujian duniawi tidak masalah, yang penting bukan ujian agama. Ya, karena ujian agama, ujian kemaksiatan itu menjadikan Allah marah. Padahal yang kita butuhkan apa? Kita itu butuh keridhaan Allah. Hanya orang yang diridhoi oleh Allah yang dimasukkan ke dalam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kembali kepada Tuhanmu. Kamu ridho, ya, dan Allah meridhoimu, ya, kembali kepada Allah dalam keadaan kamu ridho dan Allah meridhoimu. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Tidak mungkin Allah itu memasukkan hambanya ke dalam surga kalau Allah tidak suka, kalau Allah tidak ridho. Maka jangan sampai kemudian di dalam kehidupan ini kita melakukan yang mengundang kemurkaan, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sekalian, ya tadabbur kita. 1 ayat kalau kita tadabburi luar biasa. Ya, jadi 1 hari 1 ayat ya, tadabbur Al-Qur'an. Baik, mari sama-sama kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, sampaikan kepada Ustaz Shahibul Anwar yang telah menyampaikan tausiah mengenai kampung akhirat. Semoga kita semuanya ditakdirkan untuk bisa membangun kampung akhirat yang kekal abadi dan bersama dengan keluarga dan orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Mengingatkan kembali pada para jamaah untuk bisa mengikuti terapi Quran bersama Dr. Wahid. Waktunya nanti jam 8. Sekarang. Oh, langsung ya. Jadi waktunya langsung setelah sholat duha. Bapak Ibu yang ikut terapi Quran bisa langsung mengikuti bersama beliau Dr. Wahid ya. Baik, demikian serangkaian acara kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri kajian kita dengan bacaan alhamdulillah, istighfar dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.